Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih untuk waktunya udah join di acara kita pagi ini bersama Dr. Gizi, ahli gizi, Dr. Arti Indira. Untuk pembuka, saya akan perkenalkan sebentar ya, Dr. Arti. Dr. Arti Indira ini adalah ahli gizi. Beliau adalah seorang spesialis gizi lulusan cum laude loh teman-teman dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, beliau tuh tertarik terhadap gizi mulai kecil dan merasa gizi merupakan bagian yang penting dari terapi pasien dan terapi medisnya. Menangani kasus obesitas, juga kelainan metabolik, terus ada anti-aging, bahkan kanker ya teman-teman. Nah, saat ini Dr. Arti Indira berpraktik di Beautiful Wellness Clinic, yang mana juga itu dimiliki oleh suaminya sendiri, Dr. Tompi. Terus secara rutin juga memberikan edukasi melalui media televisi dan aktif di dalam organisasi. Dia juga pemilik salah satu catering sehat di Jakarta. Dan ini sebagai testimoni aja, saya dan Pak Joni juga merupakan pasiennya Dr. Arti. Waktu itu saya di tahun 2018 mengalami kenaikan berat badan yang drastis, terus dibantu dengan Dr. Arti kita bisa turun stabil lagi sampai sekarang gitu. Nah, kali ini Dr. Arti akan membawakan tips sesuai dengan tema kita bulan ini, fit, bugar, dan langsing di bulan Ramadan. Oke, silakan Dr. Arti. Terima kasih Ibu Sasa Wilsa sebagai host kali ini. Kebiasaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk InCompany juga yang telah mengajak saya untuk sharing mengenai fit, bugar, dan tetap langsing selama puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan sampai hari ke-20. Jadi mudah-mudahan semuanya juga dalam kondisi yang sehat dan juga tetap nggak bertambah berat badannya. Ya, nah sebenarnya judulnya ini fit, bugar, dan langsing bisa kita lihat pada host kita hari ini ya. Jadi sangat menunjukkan judul pada hari ini. Slide saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi fit, bugar, langsing di bulan Ramadan. Nah, untuk puasa Ramadan ini juga memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah 183, bahwa setiap orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, sebenarnya puasa ini apa sih? Jadi puasa Ramadan ini pada intinya adalah menahan makan dan minum. Nah, selama 14 jam untuk daerah Indonesia, sedangkan untuk daerah lain tentunya jamnya juga berbeda. Selama 29 sampai dengan 30 hari. Jadi pada puasa Ramadan terjadi perubahan pola makan, pola minum, istirahat juga berpengaruh, kemudian aktivitas kita dan juga pemberian obat. Nah, ini pemberian obat penting pada orang-orang yang memiliki penyakit kronik. Nah, kalau masalah benefit atau keuntungan puasa, sebagian besar dari kita sudah tahu nih manfaat puasa seperti apa. Jadi mulai memberikan kesempatan pada organ vital kita untuk beristirahat, sampai juga bisa membantu tubuh kita untuk proses apoptosis, yaitu pada waktu proses sel-sel ataupun jaringan yang tidak dibutuhkan ini bisa terabsorpsi pada waktu puasa, karena puasa ini menginduksi proses apoptosis tadi. Bahkan bisa juga untuk mengembalikan aging dari sel, sampai juga untuk kesehatan mental kita. Jadi manfaat puasa ini sudah banyak penelitiannya. Nah, tapi ada juga kelompok orang yang boleh nih nggak puasa, jadi tidak wajib untuk puasa, yaitu pada yang sakit berat, pada yang sedang dalam perjalanan jauh, kemudian wanita, mens, hamil, menyusui, dan juga anak-anak. Nah, pasien sakit seperti apa nih? Pasien sakit diabetes mellitus tipe 1 biasanya boleh berpuasa, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Jadi, seringkali sarannya tidak berpuasa.
kemudian penyakit jantung dan paru berat. Nah, saat ini nih sedang musim pandemi COVID-19, seringkali kita ketemu kasus paru berat. Kemudian perdarahan saluran cerna dan ulkus lambung, ada juga dengan pasien epilepsi berat dan migrain berat. Jadi misalnya kondisi puasa malah memicu terjadinya epilepsi atau migrain. Nah, tentu saja kelompok orang tersebut tidak diwajibkan berpuasa. Nah, untuk puasa Ramadan sendiri, WHO telah mengeluarkan pernyataan nih, guidance atau panduan. Jadi, hingga saat ini memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara puasa dan resiko terinfeksi untuk coronavirus. Nah, memang COVID-19 ini COVID-19 ini memang merupakan suatu penyakit yang baru, infeksi yang baru. Jadi kita sebut sebagai novel coronavirus. Karena memang semua peneliti, semua dokter di seluruh dunia juga sedang mencari tahu bagaimana tata laksana, bagaimana diagnosis sampai pencegahan dan rehabilitasi untuk COVID-19 ini. Jadi hubungan dengan puasa tentu saja belum ada penelitiannya. WHO pun menyarankan untuk orang-orang yang sehat, puasa aja seperti biasa seperti tahun sebelumnya. Tetapi memang ada beberapa kriteria seperti pasien ODP, PDP, apalagi dengan sudah positif, memang disarankan untuk tidak berpuasa dulu, jadi bisa mengganti dengan fidyah atau mengganti di hari lain nanti sudah sehat. Tetapi misalnya pada pasien OTG yang tanpa gejala, ini diperbolehkan untuk tetap berpuasa. Tapi kalau misalnya dikhawatirkan akan memperberat untuk penyakitnya, memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian selama puasa Ramadan ini, aktivitas yang biasa kita lakukan selama Ramadan, seperti sholat tarawih bersama, kemudian berkumpul untuk pengajian, buka puasa, ataupun sahur on the road, itu juga sudah dilarang, tidak dianjurkan lagi. Dan untuk makanannya, WHO menyarankan tetap proper nutrition and hydration. Jadi makanan yang sehat, asupan air yang cukup, ini akan membantu kita untuk tetap bertahan di waktu puasa Ramadan. Nah, karena ini termaksud novel coronavirus, artinya baru, jadi belum ada nih penelitiannya. Tetapi dari penelitian sebelumnya memang menemukan bahwa puasa di Ramadan ini bisa menurunkan sitokin yang diproduksi oleh tubuh kita bila terjadi inflamasi. Nah, pada waktu infeksi coronavirus memang terjadi yang namanya badai sitokin. Jadi produksi sitokin tubuh kita banyak banget. Nah, dari penelitian sebelumnya ternyata memang puasa itu bisa menurunkan isi sitokin ini. Nah, jadi dari review dari suatu penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa puasa Ramadan ini hanya sedikit mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan perubahannya bersifat sementara dan bakal kembali ke status sebelum Ramadan. Untuk ibu hamil, untuk penyakit jantung, asma, pasien HIV, ini semua terbukti aman dari penelitian sebelumnya. Kemudian pada pasien dengan skizofrenia, yaitu gangguan penyakit mental, ini pun juga nggak ada masalah untuk berpuasa. Pada pasien gangguan autoimun, kalau misalnya sedang tidak flare, juga dipersilahkan untuk berpuasa. Dan atlet pun tetap bisa berpuasa, tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa? Saat sahur, ini menyediakan energi, kemudian pada waktu berpuasa terjadi proses detoksifikasi, dan pada waktu berbuka puasa, kita mengembalikan zat-zat nutrisi yang telah terkonsumsi pada waktu berpuasa. Nah, jadi ceritanya pada waktu kita berpuasa, ini 8 jam pertama, jadi dari sahur sampai sekitar 8 jam, ini kita masih menggunakan energi yang berasal dari makanan pas waktu sahur. Makanya penting, sahur yang berkualitas. Nah, kemudian setelah lewat 8 jam, sampai kira-kira 12 jam,
energi tubuh kita itu berasal dari cadangan energi, terutama dari glikogen yang ada di hati. Nah, makanya sering pasien-pasien dengan gangguan hati disarankan tidak berpuasa, karena nggak bisa tuh ngasih kesempatan tubuh kita untuk memberikan cadangan energinya. Kemudian di atas 12 jam, cadangan energi kita itu dari glikogen sudah mulai habis sehingga menggunakan cadangan lemak. Nah, seringkali orang-orang puasanya benar nih, berat badannya juga turun. Nah, jadi kalau puasa naik berat badan, cek lagi nih makan sahurnya, makan malamnya, balas dendam. Nah, jadi harus berat badannya turun. Nah, kemudian jadi puasa Ramadan ini efektif sekali untuk detoksifikasi dan mengembalikan vitalitas. Nah, ini sama dengan slide sebelumnya, menunjukkan range waktu kapan kita menggunakan makanan dari sahur, cadangan dari hati, dan juga cadangan lemak kita. Nah, apakah puasa Ramadan ini suatu proses kelaparan? Tentu tidak, karena biasanya proses kelaparan ini baru terjadi di atas 36 jam. Beda sekali dengan puasa Ramadan yang 12 sampai 20 jam di berbagai belahan dunia, jadi bukan termasuk proses kelaparan atau starvation. Nah, ini yang terjadi pada distribusi untuk kalori kita lanjut aja ya. Nah, ini biasanya kalau kita makan di hari biasa, tetapi pada waktu Ramadan kan siang nggak ada makannya. Sehingga seringkali ditemukan namanya fasting fog pada minggu pertama. Nah, fasting fog gejalanya apa? Lemes, moodnya jadi nggak enak, kemudian sakit kepala, ataupun kelemahan yang menyeluruh. Ini biasanya karena proses hipoglikemi atau glukosa darah kita juga sudah turun. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalah kesehatan saat Ramadan. Pada waktu Ramadan, paling sering orang mengeluh apa nih? Sakit kepala. Nah, sakit kepala bisa karena apa? Lapar, kurang minum, kurang istirahat. Kalau orang yang memang udah adiksi terhadap kopi ataupun rokok, siang kan nggak bisa ya. Nah, seringkali keluhannya sakit kepala. Kemudian susah buang air besar, sembelit atau konstipasi. Ini biasanya karena kurang minum dan juga asupan seratnya juga nggak cukup nih. Jadi pas sahur ataupun makan malam ternyata nggak cukup makan sayurnya, makan buahnya. Dehidrasi biasanya memang karena kurang minum. Kemudian stres, rutinitasnya berubah. Misalnya biasanya siang selalu aktif, ini karena jadi lemes, jadi aktivitasnya menurun. Kemudian kurang makan, kurang minum, itu juga bisa bikin stres. Dan kurang tidur, mungkin karena ibadahnya jadi bangun tengah malam, jadi kepotong waktu tidurnya, ataupun bangun sahurnya terlalu pagi. Kemudian berat badannya naik, obesitas. Cek lagi makan sahur dan buka puasanya. Keluhan yang paling sering juga adalah MAH atau asam lambungnya meningkat. Sebenarnya puasa itu memberikan kesempatan pada tubuh kita yaitu lambung untuk istirahat. Jadi produksi asam lambung harusnya turun. Tetapi seringkali kalau misalnya udah mendekati jam buka atau siang-siang atau ada pemicu lain seperti stres, ini produksi asam lambung tetap tinggi karena misalnya memikirkan makanan atau bau makanan sehingga lambung tetap memproduksi asam lambung ataupun pemicu lain misalnya stres banyak yang dipikirkan itu bisa membuat asam lambungnya juga semakin meningkat. Kemudian ada kembung. Nah, karena terlalu banyak makan, terlalu pedas, terlalu berlemak. Dan ada juga orang yang mengeluhkan nyeri sendi karena ada ekstra sholatnya nih, lebih banyak rokaatnya. Jadi sendi lututnya ini biasanya lebih banyak mendapat tekanan. Nah, makannya gimana sekarang? Seharusnya kalau dengan berat badan yang masuk normal, jumlah energi kalorinya ini waktu nggak puasa dan waktu puasa sama aja. Nah, gimana ngitungnya kita lihat nanti ya. Kalau sudah ketahuan nih berapa persen atau berapa kalori asupan makan kita bagi-bagi waktu sahur 40%. Kemudian buka puasa takjilnya 10% aja. Makan malam 40%,
dan setelah sholat tarawih makan snack lagi 1 kali sekitar 10%. Cara ngitungnya nih, pertama tentuin dulu status gizinya. Status gizinya termasuk kriteria mana indeks massa tubuh. Paling mudah menentukan status gizi dengan IMT atau indeks massa tubuh. Coba masing-masing ngitung nih, IMT-nya berapa? Berat badan dibagi tinggi badan dalam meter. Misalnya beratnya 70 kilo nih. Jadi 70 dibagi tingginya 170 jadi 1,7 kuadrat. Nah, jadi indeks massa tubuh yang tadi contoh itu 24,2, termasuk kategori overweight. Nah, sekarang kalian teman-teman masuk yang mana nih? Apakah normal, yaitu indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai dengan 22,9, atau malah sudah overweight sampai obes, atau malah di bawah 18,5. Ini hati-hati nih. Kenapa? Karena pada waktu masa pandemi COVID-19 ini, ternyata status gizi pun ngaruh nih. Kalau orang yang terlalu underweight atau malah obes, risiko untuk terjadinya penularan semakin meningkat karena sistem imunnya juga nggak optimal. Nah, usahakan berat badan selalu berada di indeks massa tubuh yang normal. Nah, kemudian setelah tahu bagaimana status gizinya, kita masuk energinya berapa. Kalau normal, makannya boleh perempuan ini sekitar 1.500, 1.700, laki-laki 700 sampai 2.000 kalori. Nanti dibagi-bagi tuh berdasarkan tadi persentase pengaturan makan. Kalau berat badan kurang, tentu saja asupan gizinya lebih banyak. Tapi kalau berat badannya lebih atau obes, tolong turunkan sedikit nih asupan makannya. Jadi bisa kembali ke berat badan yang normal. Kemudian makannya seperti apa? Rekomendasi dari WHO, kemudian rekomendasi dari Kemenkes ataupun Perhimpunan Gizi ini merekomendasikan untuk makannya ini piramida makanan atau kalau di Indonesia tumpeng sehat. Nah, tumpeng kita bisa lihat di sini sebagai dasarnya, karena ini adalah makanan Indonesia, kita nggak pakai piramida, sebagai dasarnya adalah aktivitas fisik. Nah, ini kemudian sebenarnya di sebelah kiri ini kita bisa lihat cuci tangan. Jadi kalau misalnya dari dulu kita sudah mengaplikasikan tumpeng sehat ini, udah rajin tuh cuci tangan. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah memantau berat badan. Jadi berada di berat badan yang normal. Sebenarnya dari dulu kita sudah merekomendasikan ini. Kemudian sebagai dasar dari tumpeng sehat ini adalah sumber karbohidrat. Nggak melulu harus nasi, bisa ganti jagung, ketela, ubi, kemudian kentang. Ini bisa jadi variasi untuk makanan kita. Di atasnya yaitu adalah sayur dan juga buah. Porsinya 3 sampai dengan 4 porsi untuk sayur. Usahakan tiap makan utama selalu ada sayur. Kalau hari biasa, pagi, siang, malam selalu ada sayur. Sekarang sayur ini bisa kita tempatkan di sahur, di waktu buka puasa ataupun snack malam, dan makan malam. Nah, kemudian buah pun dijadikan selingan malam bisa, waktu takjil pun bisa. Ataupun pas waktu sahur. Nah, di atasnya ini adalah sumber protein, mau hewani maupun nabati. Jadi yang dulu kalau kita kenal namanya 4 sehat 5 sempurna, sempurna dengan susu. Sekarang itu udah dipakai lagi. Kita pakainya tumpeng sehat ini. Nah, susu masuk ke sumber protein. Jadi makan kita nggak akan sempurna lagi dengan susu. Dulu kan kayak gitu kan. Nah, sekarang kita dengan susu ini dimasukkan sebagai sumber protein. Nah, sebagai puncak dari tumpeng ini adalah makanan yang harus dikonsumsi dalam jumlah kecil. Gula, maksimal 4 sendok makan dalam harian. Kemudian garam, 1 sendok teh terbagi dalam makan sehari-hari. Kemudian minyak, hanya 5 sendok makan untuk asupan minyak dalam sehari. Dibatasi, makanya taruhnya di puncak. Dan jangan lupa minum minimal 8 gelas per hari untuk dewasa.
Nanti kalau anak-anak ataupun lansia, lanjut usia, tentu saja kebutuhannya sedikit berbeda, ataupun wanita hamil dan menyusui. Nah, bingung nih, tumpeng sehat bentuknya kayak gini, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya berupa piring makan, piring sehatku ini. Jadi kalau waktu makan, dibagi 2 piringnya, nah setengahnya itu yang di atas adalah sayur dan buah. Seperempatnya lagi di bawah, ini adalah sumber karbohidrat, dan seperempatnya lagi adalah sumber protein. Jadi nanti piring makannya kayak gini nih, mulai makan malam sampai sahur besok dan seterusnya. Nah, apa saja makanan kita? Komposisinya harus lengkap, makronutrien. Di sini adalah karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat untuk sumber energi. Jadi kalau misalnya diet, saya nggak makan nasi sama sekali, tentu saja itu tidak baik karena kita butuh karbohidrat untuk sumber utama tubuh. Tapi kalau nggak makan nasi, menggantinya dengan sumber karbohidrat lain, tentu saja boleh. Pilihlah karbohidrat yang kompleks, yaitu karbohidratnya biasanya tinggi serat, sehingga untuk menaikkan glukosa darah atau gula darahnya ini tidak terlalu cepat. Jadi dia lambat, pelan-pelan naik gula darah. Kadar gula darah kita akhirnya jadi lebih stabil. Dan juga karbohidrat kompleks karena tinggi serat, waktu dimakan pas sahur tentu saja bagus karena bisa menahan rasa lapar lebih lama. Kemudian protein, ini pembangun tubuh, untuk fungsi imunitas, untuk memperbaiki atau regenerasi jaringan, dan pengatur enzim dan hormon. Lemak, nah tetap loh lemak itu kita butuh, tapi lemak yang baik. Fungsinya sebagai sumber energi, memberikan rasa kenyang. Lemak ini juga yang bikin enak makanan. Jadi kalau makanannya nggak enak, cek deh, pakai sumber lemak nggak? Nanti malah nggak nafsu makan, nggak makan sama sekali. Dan yang penting lagi adalah untuk mengangkut vitamin-vitamin, terutama vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sebagai mikronutriennya, yaitu zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tapi penting, ini berasal dari sayur dan buah-buahan. WHO rekomendasinya 5 sampai dengan 6 porsi sehari. Nah, cara masak juga penting. Selalu usahakan yang yes, jarang-jarang deh yang no. Jadi dikukus, direbus, dipepes, dipanggang, dikuah, itu cara masak yang lebih baik. Kalau mau nambahkan di sini ada air fryer yang cara mini oven, jadi panggang tapi lebih kecil tempatnya. Ataupun dan juga pilihlah bahan makanan yang alami dan segar. Jadi kurangin yang di sebelah kanan yang ditumis, digoreng, deep fried, apalagi nih ya, jadi kadar lemaknya jadi tinggi, terutama lemak jenuh, diawetkan dan diasap. Nah, sekarang makan sahur seperti apa? Tadi makan sahur 40%. Nah, setiap makan sahur pastikan ada karbohidrat, protein, lemak. Minum jangan lupa. Kemudian tambahkan salad atau buah jika masih lapar. Biasanya saya menyarankan buah-buahan nih, karena kan tadi piring makannya udah sama kayak tadi piring sehat. Kemudian makanlah mendekati waktu imsak. Jadi jangan jauh-jauh jam 2 malam udah makan. Mepet-mepet aja juga itu akan lebih baik dan termasuk sunnah Rasul. Nah, ini salah 2 ya contoh menunya. Kemudian waktu membatalkan puasa iftarnya hanya 10%. Rekomendasinya memang air ditambah kurma dalam jumlah ganjil 3 buah. Kemudian bisa juga ditambah buah potong, salad buah, atau kalau mau lagi bosen, agar-agar, atau sup sayur, di sini pun boleh. Hindari gorengan yang terlalu manis ataupun porsi besar. Nah, coba kalau lihat seperti ini. Siapa yang buka puasa pakai combrok, tambah onde-onde, tambah martabak. Lihat kalorinya. Besar banget kan? Apalagi kalau udah makan Black Forest 1 potong besar. Bisa hampir 600 kalori sendiri loh dari Black Forest 1 potong besar itu. Nah, jadi
buka puasa secukupnya aja. Boleh tadi rekomendasinya seperti slide sebelumnya. Nah, habis itu makan malam totalnya 40%. Tadi rekomendasi panduannya berdasarkan piring makan sehat. Nah, ini contoh piring yang lebih jelasnya. Kebayangkan jadi porsi makannya setengah piring sayuran, kemudian ditambah protein, ditambah sumber karbohidrat di bawah 1/4. Jadi lebih kebayang, ini pola makan yang sehat. Nah, kemudian snack setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sekitar jam 8, jam 9, snack 1 kali sebanyak 10%. Boleh buah, puding, kacang-kacangan. Kalau suka susu, boleh susu rendah lemak. Ataupun kalau yang suka susu sumber protein, di sini juga boleh ditempatkan. Nah, perbanyak asupan minum sebelum tidur. Nah, ini contoh menu makannya, boleh nanti di-share slide-nya. Jadi ini saya ambil sebenarnya dari rekomendasi di luar, karena di kita belum banyak yang mengeluarkan seperti ini. Bisa dilihat, buat makan sayur ini porsinya mesti lengkap, karbohidrat, protein, lemak, ditambahin buah, jangan lupa minum. Kemudian iftar, cukup lihat kurma, ditambah sup, dan juga air. Untuk sebelum sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita makan porsi lengkap. Kalau misalnya mau olahraga, boleh ditambahkan sumber protein untuk setelah olahraga. Kemudian makan malam bisa berupa keju, buah-buahan, ataupun misalnya puding, itu bisa dilakukan. Nah, masa pandemi COVID-19 ini, saya paling sering ditanya, "Dok, saya mesti pakai suplemen?" Ini paling sering kan? Nah, rekomendasinya karena memang ini adalah novel coronavirus, memang belum ada rekomendasinya. Tetapi berdasarkan penelitian sebelumnya, pun merupakan review dari peneliti, berikut adalah vitamin dan mineral yang disarankan. Vitamin A, B, C, D, E, jadi semua vitamin ya. Kemudian mineralnya selenium, seng, besi, tembaga, dan juga omega 3, di sini EPA dan DHA. Ini suplemen, tetapi lengkapi dulu dari makanan sehari-hari dulu nih. Misalnya untuk vitamin C, usahakan cukupkan dari kebutuhan AKG, angka kebutuhan gizi. Dewasa itu sekitar 75 sampai dengan 90 mg untuk vitamin C. Jadi dapat dari mana? Misalnya kita makan jambu nih, nomor 1. Jambu itu kandungan vitamin C-nya sudah sampai 377 mg per cup. Jadi banyak sekali. 1 jambu itu kita sudah memenuhi kebutuhan AKG. Nah, atau misalnya paling sering kalau ditanya sumber vitamin C apa? Jeruk ya kan? Jeruk per cup itu kira-kira 2 potong, ini bisa sampai dengan 96, hampir 100 mg untuk vitamin C. Jadi cukup nih untuk AKG-nya. Begitu juga vitamin A. AKG-nya ini 600 sampai 650. Kalau makan misalnya sweet potato, ubi manis, ini pun udah mencukupi AKG-nya. Ataupun misalnya menggantinya dengan brokoli. Di sini brokoli ini kandungan vitamin A-nya 120 mg. Tapi kan kita nggak hanya mendapatkan vitamin A dari brokoli, ditambah dengan sumber vitamin A lainnya dalam sehari itu. Untuk makanan lain, vitamin D. Nah, di sini beberapa makanan yang sumber vitamin D, AKG-nya tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, ini bisa dicukupkan dari makanan sehari-hari dulu nih. Nanti kita baru ngomongin apakah perlu apa enggak suplementasi. Begitu juga zinc. Dan juga selenium. Bisa dilihat di sini sumber makanan yang mengandung zinc, selenium, dan vitamin lainnya. Nah, dari beberapa penelitian memang menyarankan untuk suplementasi jika asupan makanan sehari-hari tidak cukup. Dan jika kita ingin mengoptimalkan sistem imun, misalnya untuk vitamin C,
AKG-nya, angka kebutuhan gizi itu 90 mg cukup. 2 kali makan buah juga sudah terpenuhi. Nah, tetapi jika ingin mengoptimalkan, dari beberapa penelitian menyarankan memang agak sedikit di atas AKG. Untuk vitamin C misalnya aman, dia berada di sekitar 1000 mg untuk asupan vitamin C-nya. Nah, ini dapatnya dari mana? Mau nggak mau ya dari suplementasi. Begitu juga vitamin D. Vitamin D ini sangat sulit terpenuhi, terutama untuk orang Indonesia yang memiliki variasi gen, cenderung terjadi defisiensi vitamin D. Jadi ini seringkali saya menyarankan cek dulu vitamin D-nya. Setelah vitamin D-nya tahu berapa, seringkali adalah rendah, saya merekomendasikan untuk pemberian suplementasi. Jadi penggunaan suplementasi sebaiknya dalam pengawasan dokter, terutama dokter gizi. Atau sebaiknya konsul dulu ya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, karena suplementasi ini memiliki juga yang namanya dosis toksik. Kita nggak boleh terlalu berlebihan, sehingga malah menimbulkan kerugian untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk, boleh nggak sih beli makanan di luar? Tentu saja boleh, tapi untuk mempersiapkannya, di sini sudah ada rekomendasi pun dari WHO ataupun dari Kemenkes, tetap saja kita harus melakukan step-step yang precaution. Kemudian untuk menyiapkan makanan juga ada step-stepnya. Tentu saja cuci tangan dulu, kemudian dipisahkan antara makanan yang mentah dan makanan yang sudah matang. Disarankan untuk masak sampai matang. Jadi kurangi dulu untuk makanan yang raw food. Dan penyimpanan makanan ini juga penting. Simpan dalam temperatur yang baik. Kalau saya sarankan sih kalau dalam pada suhu ruang, jangan terlalu lama disajikan. Jadi akan meningkatkan bakteri yang ada di makanan tersebut karena dari udara. Jadi sebaiknya kalau mau dikonsumsi nanti, taruh aja dulu di kulkas, kemudian nanti baru dihangatkan kembali. Dan menggunakan air yang tentu saja aman. Nah, bagaimana minum? Tadi kan mesti sekitar 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, ini bagiannya. Jadi bangun tidur, minum dulu. Nanti makan sahur, minum lagi. Udah dapat 2 gelas. Waktu makan puasa, ini boleh minum sekali. Kemudian setelah sholat maghrib, minum lagi. Kemudian setelah makan malam, bisa minum. Sholat isya, setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Nah, ini kalau kok saya dehidrasi terus, coba kasih jadwal minumnya seperti ini. Pagi pun sahur sebenarnya boleh antara 2-4 gelas. Nah, tergantung dari tingkat hausnya. Nah, ini adalah suatu survei pada tahun 2017. Ternyata orang Indonesia ini senang sekali bukber, buka bersama. Bukan begitu, Ibu host? Nah, bukber ini makin meningkat nih, terutama menjelang Idul Fitri. Nah, tapi sayang sekali ya, tahun ini kita tidak bisa bukber yang ketemu secara langsung, mungkin virtual bisa. Nah, survei tadi juga bertanya nih kepada semua orang. Ini survei tahun 2017. Apakah waktu Ramadan ini atau puasa Ramadan ini kita olahraga? 90% orang bilang, ya perlu dong, harus olahraga. Tetapi yang mengerjakan olahraga secara teratur hanya 10%. Sisanya 50% sama sekali nggak olahraga. Nah, ini beneran dari survei. Nah, kemudian ada yang lumayan nih, beberapa kali nih olahraga 21%. Kemudian 1-2 kali dalam sebulan ada 18%. Jadi ternyata puasa Ramadan ini malah menurunkan intensitas orang untuk berolahraga, frekuensinya. Nah, jadi perhatikan nih, tetap saja melakukan olahraga. Nah, kalau kita lihat, apalagi sekarang lagi stay at home, berapa jam sih kita melakukan mager atau hidup sedentary? Nah, mager ini kalau misalnya kita review dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita tidur nih 8 jam.
Itu kita udah potong waktu tidur 6-8 jam. Duduk untuk bekerja, nggak sadar loh bisa 7 jam. Ditambah nonton TV kan lagi mager nih di rumah aja, bisa 1,5 jam. Tambah baca buku atau leyeh-leyeh 1,5 jam. Di rumah kerja lagi 1,5 jam. Makan total buat duduk aja 1 jam. Sisanya adalah bergerak, tapi untuk bukan olahraga. Ya misalnya lagi naik turun tangga, ngambil barang sesuatu ke dapur, ataupun kalau di dalam kesempatan biasa misalnya untuk mengantri. Ternyata 13 jam di hidup kita itu adalah sedentary life. Sebenarnya kenapa saya membagi seperti ini, karena tanpa kita sadari, duduk terlalu lama pun nggak baik. Saat kita duduk, begitu duduk, aktivitas listrik di otot kaki ini berhenti. Kalori untuk dibakar ini pun juga turun, jadi 1 kalori per menit. Dan enzim untuk memecahkan lemak turun sampai 90%. Ini terjadi begitu kita duduk. Kemudian ditambah duduk lama, kira-kira 2 jam duduk nih, ternyata HDL atau kolesterol baik pun turun sampai 20%. Nah, ini bisa terjadi kalau duduknya kelamaan. Kemudian kalau diterusin magernya nih, selama 24 jam, insulin kita bisa turun efektivitasnya sampai 24%, dan dari berbagai penelitian, orang yang kebanyakan duduk, ternyata resiko penyakit jantungnya bisa 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang lebih aktif. Nah, jadi hanya masalah duduk saja, ini penting sekali bisa meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Nah, jadi gimana dong? Sekarang jalannya coba deh dihitung biar lebih aktif. Banyak sekarang gadget bisa ngitung nih, mau pakai jam, mau pakai pedometer, atau handphone, sekarang bisa ngitung banyaknya jalan dalam harian, atau steps. Yang namanya aktif itu adalah kalau steps-nya ini sampai 10.000. Nah, susah banget dong di Jakarta ya. Kalau liburan pasti bisa dapat. Nah, kalau misalnya step-nya sampai di bawah 5.000, evaluasi lagi kegiatan hariannya. Perbanyak jalannya. Boleh jalan tempat, boleh pakai treadmill, atau ngiter-ngiterin kamar. Silahkan. Jadi perbanyak aktivitas fisiknya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita tadi kayak yang 50% orang yang nggak berolahraga sama sekali? Nah, mood-nya jadi nggak enak. Karena olahraga itu mengeluarkan endorfin. Jadinya lebih happy abis olahraga. Karena nggak olahraga jadi mood-nya nggak nyaman. Merasa lebih cepat lelah, tentu saja karena ototnya pun nggak ada dilatih. Kardio kapasitasnya juga turun sama strength-nya. Dulu waktu belum puasa, rajin olahraga. Jadi muscle-nya kebentuk, kardionya juga kuat. Nah, pas puasa sama sekali nggak olahraga, tentu saja semuanya itu turun. Sayang kan? Kemudian cognitive function-nya juga turun. Jadi nggak konsentrasi dalam bekerja, kemudian tadi ditambah mood-nya nggak enak. Nah, untuk orang manula atau lansia, ini pun akan menyebabkan penurunan dari massa ototnya, sehingga lebih rentan untuk cedera, untuk makin susah bergerak. Jadi hati-hati yang udah di atas 60 tahun. Dan konsistensi kebiasaan kita jadi hilang. Dulunya udah rajin, udah punya waktu tertentu, hilang pas waktu masa Ramadan, buat baliknya nanti setelah Lebaran susah lagi. Nah, bagus kalau orang yang bisa kembali dengan konsistensi yang sama. Tapi kalau bisa selama Ramadan tetap ada olahraga. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi selama puasa di bulan Ramadan ditambah pandemik, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan berbeda dari tahun sebelumnya. Cuci tangan secara teratur, kemudian melakukan social distancing, menghindari memegang mata, hidung, dan mulut, kemudian kalau batuk atau bersin, terapkan respiratory hygiene yang baik. Nutrisi dan healthy lifestyle tentu saja menjadi pondasi untuk pola hidup sehat kita. Nah, jadikan Ramadan
sebagai kesempatan untuk lifestyle yang lebih baik. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Arti untuk penjelasannya, slide-slide-nya jelas sekali. Untuk pertanyaan, silahkan line up. Untuk pertanyaan pertama boleh nggak saya duluan? Udah dicatat Silahkan Ibu Wilsa. Oke, aku mau tanya nih, apakah olahraga golf saat puasa pada orang usia 64 tahun itu aman? Karena seperti kita tahu ya, golf itu kan rentang waktunya panjang sekali gitu kan, dan pastinya dilakukan di siang hari di mana kita tidak bisa ada asupan minum sama sekali kan gitu. Nah, seperti apa menurut Dokter Arti? Oke, langsung ditanya, langsung jawab atau kumpulin dulu, Sa? Boleh langsung aja. Nanti yang mau bertanya boleh line up ya. Oke, jadi sebenarnya yang berkompetensi untuk menjawab olahraga seharusnya memang dokter spesialis kedokteran olahraga. Nah, di sini saya membantu. Kalau olahraga saat bulan Ramadan ini sebenarnya ada 2 waktu nih yang bagus nih. Bahkan 3 sebenarnya. Jadi menjelang buka puasa, nah ini boleh melakukan olahraga yang intensitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, biasanya 1 jam sampai dengan 45 menit sebelum waktu berbuka. Nah, olahraga intensitas tidak terlalu tinggi, kenapa? Karena saat kita menjelang buka puasa, gula darah kita lagi dropnya nih, lagi turunnya. Biasanya lemes banget kan? Nah, pada waktu itu boleh nih olahraga yoga, kemudian olahraga yang bukan HIIT nih yang hanya flow rhythm itu boleh, atau yang membentuk muscle. Sebenarnya golf ada di sini nih karena intensitasnya tidak terlalu tinggi. Jadi selesai golf langsung bisa buka puasa. Tempatnya memang di sini. Kalau siang lagi terik-teriknya saya sih nggak rekomendasi karena nanti pastinya terjadi pengeluaran cairan lebih banyak. Jadi kan karena kepanasan kan. Di payung ya. Iya, tapi kan tetap saja ada jalannya di tengah siang yang udara panas pun tidak bisa tertutupi dengan payung kayak gitu. Nah, sebaiknya tidak disarankan waktu tengah hari kalau untuk golf. Kemudian bisa juga olahraga di pagi hari, jadi 2 jam, 3 jam setelah sahur nih. Nah, di sini boleh olahraga yang intensitasnya agak tinggi nih, kayak HIIT, tapi waktunya jangan lama-lama. Jadi sekitar setengah jam ataupun kurang nih 20 menit sampai 30 menit boleh melakukan HIIT. Habis sahur ya? Habis 2-3 jam. Oke. Karena kadar glukosanya lagi tinggi-tingginya. Okay. Kemudian satu lagi setelah sholat tarawih. Nah, sayangnya kalau setelah sholat tarawih sebenarnya bisa, tapi itu terlalu dekat jam tidur. Gitu. Jadi paling rekomendasi memang menjelang buka puasa, kemudian boleh setelah sahur, dan ada lagi waktu setelah sholat tarawih. Tapi yaitu hati-hati perhatikan kualitas tidurnya. Jadi masing-masing orang kadang-kadang sulit nih menemukan jam yang tepat untuk olahraga. Nah, jadi boleh nih dicoba nih. Saya mau coba yang sekarang setelah sahur. Ternyata saya nggak cocok. Ya udah deh malam abis tarawih. Ternyata waktu tidur saya jadi terganggu. Saya jadi nggak langsung bisa tidur, ataupun tidurnya lebih pegel atau gimana. Nah, itu berarti nggak cocok. Coba nanti misalnya. Itu kayaknya buat orang yang banyak alasan ya, Ti. Ini nggak cocok itu. Akhirnya nggak olahraga ya? Yang 50% tadi nanti. Tapi paling aman sih menjelang buka puasa. Oke, iya. 5-60 menit. Gitu. Ini satu lagi, Ti. Untuk orang yang berkegiatan seperti itu, bagus nggak sih menghindari karbohidrat sama sekali? Jadi dia tuh nggak makan karbohidrat sama sekali gitu. Nah, itu gimana menurut Arti? Nah, kalau misalnya benar-benar tidak ada sumber karbohidrat, memang tidak disarankan. Nah, karena karbohidrat itu diperlukan oleh tubuh kita sebagai sumber energi. Dan otak, organ terpenting kita, cuma bisa memakai sumber energinya itu dari karbohidrat. Kalau misalnya, kalau organ tubuh kita yang lain, masih bisa nih misalnya pakai lemak, kalau perlu banget mecah protein di otot, masih bisa. Tapi kalau otak cuma bisa dari karbohidrat.
Jadi hati-hati kalau nggak konsumsi karbohidrat sama sekali. Biasanya mikirnya lebih lama nih, kemudian biasanya agak-agak error kayak gitu. Nah itu yang perlu dilihat nih. Jadi kayaknya apa? Nah itu yang perlu dicek gitu. Jangan sampai akhirnya otaknya tuh nggak kebagian sumber karbohidrat, ya. Oke. Nah, tetap boleh karbohidrat, porsinya tadi cuma 1/4 aja kan di piring. Atau kita cari karbohidrat kompleks tadi ya, Ti ya. Oatmeal boleh, roti gandum, kentang, umbi-umbian, itu pun lebih baik. Jadi nggak harus nasi. Oke. Thank you, Dokter Arti. Selanjutnya ada siapa ya? Siapa saya? Oke, selanjutnya. Ini di chat ada. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada 3 orang. Boleh langsung aja di unmute ya, teman-teman yang mau bertanya. Maaf, aku kepencet minta record. Maaf ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Aku ya. Sasa. Ya, Lavi, silakan Lavi. Oke. Assalamualaikum Dokter Arti. Assalamualaikum Mbak Lavi ya. Iya. Mau tanya tips untuk Ramadan juga dan mungkin in general untuk pola makan ya. Untuk orang-orang yang punya carrier thalassemia. Ya, karena mungkin suplai oksigennya katanya agak lebih sedikit ya. Ya. Sekarang yang carrier-nya siapa, Mbak Lavi atau yang Oh, ya. Jadi ya, udah cek pemeriksaan untuk menentukan carrier ya. Eijkman ya, lembaga Eijkman ya. Ya, terus yang kedua juga selain carrier thalassemia juga masuk kategori underweight. Walaupun makannya udah banyak sih dok sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa nggak bisa naikin berat badan. Itu sih pertanyaan. Nah, jadi terima kasih pertanyaannya. Carrier thalassemia tahu nggak HB-nya sekarang berapa hemoglobinnya? Oh ya, aku di sekitaran 11 sih. Masih oke ya, masih bagus ya. Tanpa transfusi ya? Enggak. Ya, sebenarnya untuk carrier biasanya tidak terlalu bermasalah nih untuk makannya. Yang penting kalau bisa mengikuti pola diet sehat, tadi dengan piring makan sehat, itu bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang bermasalah itu kalau misalnya sudah, sekarang sudah menikah, punya anak, anaknya nggak, udah dicek? Suami nggak ini ya, nggak ada thalassemia ya? Karena suamiku enggak, jadi kayaknya ikut suami. Ya, bagus banget dong. Nah, yang bermasalah kalau misalnya wanita carrier ketemu lagi dengan laki-laki yang thalassemia, nanti kemungkinan anaknya untuk thalassemia mayor ini akan lebih besar. Nah, kalau udah thalassemia mayor, memang lebih baik konsultasi langsung dengan dokter gizi karena ada beberapa makanan seperti misalnya sumber vitamin C dan sumber zat besi itu harus dikurangin karena biasanya pada orang-orang dengan thalassemia mayor perlu transfusi darah secara teratur. Nah, ini yang perlu diperbaiki pola makannya. Tapi untuk thalassemia carrier, ini nggak ada masalah. Ikuti saja pola makan sehat dengan komposisi seperti tadi. Nah, kalau berat badan nggak naik, ini coba dievaluasi lagi nih. Makannya sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Tadi masuk kategori undernutrition nggak? Pas waktu hitung indeks massa tubuh. Oh, belum dicek, ntar aku cek deh. Boleh nanti dicek. Kalau misalnya berat badannya masuk undernutrition, konsultasi langsung. Kalau misalnya dalam range yang normal, memang berarti pola makannya sehari-hari ini cukup nih. Asal jangan turun berat badannya terus nih. Misalnya dalam sebulan turun 3 sampai dengan 5 kilo padahal udah makan biasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan, harus ke dokter gizi. Tapi kalau misalnya berat badan stabil tapi sulit naik, coba cek lagi asupan sehari-hari, jangan-jangan nggak cukup dari kebutuhannya.
Jadi naikin porsinya, naikinnya jangan langsung 2 kali porsi, pelan-pelan dulu nih. Misalnya hari ini naikin dulu karbohidratnya, besok tambahin lauknya, baru tambahin sayurnya. Yang sayur saya rasa sih buat orang Indonesia terutama agak berat, karena kita seringkali nggak doyan sayur atau tidak memasukkan sayur dalam makan sehari-hari. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bertahap aja, naik pelan-pelan. Kalau perlu, misalnya udah naik makan nggak naik-naik, perlu namanya susu suplementasi. Jadi untuk memaksimalkan asupan kalori, asupan protein, dan asupan lemak. Kayak gitu. Oke. Ya, makasih dok. Jadi kayak sangobion itu boleh ya dok ya, kalau yang carrier ya? Carrier itu kan sumber zat besi kan, sangobion. Kalau misalnya HB-nya masih 11 sih, saya sih nggak perlu gitu. Makan seperti biasa aja untuk sumber zat besinya. Kecuali nanti HB-nya drop, nah itu mungkin apa perlu transfusi atau perlu biasanya sih zat besi itu kita hindari pada thalassemia malah. Iya, betul. Oke, thank you. Iya. Ada yang lain? Selanjutnya ada Mbak Cicin, silakan Mbak Cicin. Ya. Selamat pagi, Bu Dokter Agi. Ya, Mbak Cicin, pagi. Ya, saya mau nanya nih Bu Dokter, kan kalau kita mengukur komposisi tubuh kita tuh ada body fat ya, lalu ada visceral fat. Nah, itu kan ada apa ya? Ada standar-standarnya juga ya. Nah, gimana sih cara? Maksudnya gini, yang saya tahu kan visceral fat itu yang di perut ya, lemak yang di perut. Apa sih bedanya sama body fat? Maksudnya, gitu. Oke. Ya, jadi Mbak Cicin sudah pernah periksa body composition ya? Ya. Seringkali antara tiap merek atau tiap mesin standarnya suka beda-beda nih. Jadi misalnya ada beberapa merek, saya jadi nyebutin merek, misalnya Tanita, InBody, ataupun ada satu merek lagi, itu beda-beda standarnya. Nanti liatin dulu nih standarnya pakai berapa. Nah, tapi seringkali kalau untuk body fat, untuk perempuan, itu antara 21 sampai 28% tuh masih normal. Nah, di dalam body fat ini, ada yang namanya visceral fat, jadi bagian dari body fat. Nah, visceral fat ini adalah lemak yang ada di dalam organ dalam. Jadi nggak harus ada di perut nih. Jadi misalnya ada di dalam perlemakan hati, kemudian di dalam meliputi jantung, nah itu ataupun di dalam pembuluh darah. Jadi lemak yang ada di dalam organ. Nah, visceral fat ini berhubungan dengan risiko penyakit metabolik. Nah, penyakit metaboliknya apa aja? Paling sering adalah penyakit jantung koroner, kemudian diabetes, meningkatkan risiko penyakit diabetes. Jadi hati-hati untuk yang visceral fat-nya tinggi. Nah, kemarin Mbak Cicin ini visceral fat-nya berapa? Aku terakhir 5. 5 masih bagus dong. Kalau standarnya maksimal 10 ya. Nah, itu berarti visceral fat-nya bagus. Nah, ini dipertahankan. Jadi lemak dalam organ dalamnya itu tidak terlalu banyak dalam range normal. Nah, body fat-nya ini yang bisa nih lemak di bawah permukaan kulit, termasuk visceral fat atau lemak di perut. Nah, ini gabungan dari lemak-lemak yang ada di tubuh. Ini Mbak Cicin lemaknya dalam range normal? Lemaknya lumayan Mbak, di atas 28, 33. Seringkali ini yang lemak di permukaannya ini memang banyak, tetapi visceral fat, lemak dalam organnya ini masih normal. Hati-hati kalau lemaknya semakin lama semakin bertumpuk, bisa aja visceral fat-nya juga semakin meningkat. Nah, jadi sekarang targetnya adalah lemak yang di luar visceral fat. Cari asupan lemaknya, terutama lemak jenuh, dikurangin. Simpelnya adalah kurangin gorengan deh. Jadi nggak makan banget ya. Nah, itu. Kalau sahur biar cepet, ibu-ibu biasanya goreng-goreng aja biar cepet kan. Nah, ini gorengan dikurangin. Cari cara masak lain yang lebih gampang, yang lebih sehat. Itu gorengan. Sama olahraga. Olahraganya diperbanyak nanti setelah bulan puasa.
sekarang intensitas ringan sampai sedang dulu. Nanti olahraga waktu setelah bulan puasa boleh diperpanjang. Jadi misalnya olahraganya di atas 45 menit. Nah, itu sudah mulai terjadi pembakaran lemak gitu. Jadi jam ya. Oke, terima kasih ya Bu Dokter. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Dokter Arti. Selanjutnya ada Pak Joni. Iya. Mbak Arti, mau nanya nih, kalau soal golf tadi sudah lumayan jelas lah. Mengenai sahur, kalau makan sahur karena nggak sempat atau karena kurang memiliki nafsu makan atau apa, akhirnya cuma minum air putih aja. Dan kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerugian apa dalam tubuh kita tuh? Iya. Terima kasih, Dokter. Iya, tadi terima kasih Pak Joni. Mungkin pertanyaan golf tuh curhatnya Wilsa ya Pak ya. Nah, yang ini sayang sekali kalau nggak makan sahur di bulan puasa. Karena secara ibadah pun memang kita mendapatkan amalan sewaktu sahur. Nah, itu dari segi ibadah. Tapi untuk tubuh kita secara kesehatan, tadi fungsinya sahur berkualitas adalah untuk menjadi cadangan energi selama kita berpuasa. Baru kita mengambil dari cadangan tubuh kita nih, mulai dari cadangan di hati sampai dengan cadangan lemak tubuh kita. Jadi kalau kita nggak sahur, nggak ada asupan makan, proses ngambil cadangan tubuhnya tuh lebih cepat. Kalau memang cadangannya berlebih, ya nggak apa-apa sebenarnya, bisa bisa mengambil dari cadangannya. Tetapi kalau misalnya ternyata tubuhnya pas-pasan atau malah kurang energi, sayang sekali setelah cadangan lemak dipakai, yang dipakai berikutnya adalah cadangan protein yang ada di otot. Nanti ototnya jadi bergelambir, kendor, karena dipakai untuk cadangan energi. Jadi kita menghindari jangan sampai cadangan yang protein tadi dipakai gitu. Jadi usahakan selalu makan sahur. Oke. Terima kasih Dokter. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang masih mau bertanya? Boleh, Nak. Oke, Nadine. Ya, Dokter Arti. Ya, pagi. Ya, aku mau tanya nih, Dok, kalau untuk ini nggak di bulan puasa lah ya, kita ngomonginnya tentang menu makanan. Tadi kayaknya aku sempat nggak kelewat tuh yang sehari itu kita harusnya berapa kalori sih gitu. Nah itu ada nggak sih salah satu contoh menunya dalam satu hari itu, misalnya pagi apa, siang apa gitu, ada nggak, Dokter? Kalau di luar bulan puasa ya. Ya, jadi memang sebaiknya apalagi kalau misalnya punya target ataupun dengan penyakit, sebaiknya konsultasi dulu nih, pengen nurunin atau naikin berat badan. Tapi kalau nggak ada masalah, sebenarnya lebih fleksibel. Tadi ngitung kalori kalau nggak sempat mencatat, sekarang banyak nih bisa browsing kalkulator kebutuhan kalori. Itu udah ada gunakan beberapa rumus yang memang kita pun sering menggunakan. Jadi nanti ketahuan kalau dengan berat badan ideal ya, berat badan ideal nanti kebutuhan kalorinya bisa tahu. Nah untuk pembagiannya, beberapa website pun bisa membaginya nih. Kalau makan pagi misalnya 30%, makan siang, makan pagi 20% sampai 30%, nanti makan siang 40%, sisanya adalah makan 20%. Selingannya sekitar 10%. Nah, ini bisa dibagi dalam sehari-hari. Kalau ditanya makan apa, saya sih selalu berdasarkan preferensi pasien. Jadi penting itu namanya sesi konsultasi. Karena kalau misalnya saya bilang, Ibu Nadine nanti makannya oatmeal, ternyata nggak doyan. Ya kan, nanti percuma saya bikin pola makan sesuai kemauan saya. Jadi saya harus tanya, Ibu sukanya makan apa? Misalnya, pagi itu saya lebih prefer nasi, Dok. Kalau saya ganti roti pasti nggak masuk.
Nah, gitu juga makanya perlu konsultasi langsung. Tapi kalau misalnya tadi berat badan ideal, nggak ada masalah penyakit, fleksibel aja, boleh makan apa aja dengan pola makan sehat. Gitu. Dalam satu hari berapa kalori, Dok? Nah, berapa kalorinya tadi tergantung dari indeks massa tubuhnya. Sekarang tadi hitung indeks massa tubuhnya masuk range mana? Normal, berlebih, atau obes, atau malah kurang? Kalau aku sih BMI yang terakhir di bulan Maret ya, itu sih lebih sih. Nah, enaknya tadi kayak Ibu Cicin, dia sudah menghitung nih komposisi tubuhnya berapa, lemaknya, visceral fat, ototnya. Nah, bagusnya seperti itu idealnya. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya hitungannya kalau 24 berarti obes ya? Masuk ke overweight, berat badan lebih. Di atas 25 itu yang masuk obesitas. Iya kan? Nah, punya target buat nurunin berat badan nih. Nah, biasanya rekomendasi makannya ini boleh 1.200 sampai 1.500 kalori gitu. Oh, hanya segitu ya? Aduh, dikit banget. Nah, baru kerasa ya. Nah, nanti kalau misalnya ada tips dan triknya biar tetap kenyang, misalnya tadi perbanyak asupan sayur, perbanyak asupan buah, kemudian proteinnya ditambah. Tapi cara menyajikan proteinnya, pilihlah cara masak yang lebih sehat gitu. Kalau bubuk protein gimana, Dok? Proteinnya kan banyak nih bubuk sekarang yang berupa whey ataupun protein isolat, ya kan banyak sekali. Yang boleh digunakan. Idealnya digunakan setelah olahraga. Tapi kalau enggak juga nggak masalah, kita bagi-bagi aja. Kenapa? Kalau lagi sahur gitu? Boleh, saya juga suka kok minum suplementasi protein lagi sahur. Oh, oke. Entah itu putih telur atau berupa protein whey. Karena kalau dihitung-hitung, kadang-kadang karena puasa ini kita nggak cukup nih kebutuhan proteinnya. Kebutuhan protein itu 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi misalnya berat badannya 60, tapi idealnya 55 gitu. Jadi kebutuhan proteinnya sekitar 55 gram per hari. Tapi kadang-kadang nggak cukup. Kita cuma makannya sahur 1 potong daging sama 1 tempe. Nanti pas buka itu cuma ayam sama tahu gitu. Itu seringkali nggak nyampe 55 gram itu. Jadi saya secara pribadi sering nambahin entah putih telur atau suplementasi protein pagi-pagi gitu. Boleh. Biasanya suplementasi itu protein whey dan sejenisnya dalam 1 porsi itu proteinnya bisa 20 gram. Nah, mau di bawah itu kalau mau sekitar 20 gram berarti dapat maksimal protein harian ya. Tapi kalau misalnya dapat kemasan yang sekitar 12 gram atau 7 gram, berarti asupan makan protein dari makanannya harus lebih optimal. Oke, kalau kopi sama creamer tuh berapa kalori sih, Dok? Nah, kopi black coffee-nya 0. Tapi black coffee 0. Creamernya tergantung merek gitu. Biasanya lumayan, bisa 1 sendok itu 50-an kalori gitu. Jadi hati-hati tuh creamernya. Oh, oke. Karena udah banyak kok kalau suka ke supermarket nanti atau online, udah banyak creamer yang low fat, itu juga bisa digunakan. Oh, oke. Kalau yang sarannya Arti ada nggak yang untuk menghitung kalori itu dari website? Di situ disebutnya full, tapi saya nggak pernah 4 kali. Banyak sekali sih macamnya ya. Kalau browsing banyak sekali website yang menyediakan. Nanti saya japriin aja. Boleh. Sip. Thank you ya, Dok. Sama. Makasih Dokter Ati. Selanjutnya ada Mbak Email yang mau bertanya. Silahkan Mbak Email. Halo, pagi dokter. Pagi Mbak Email. Aku mau tanya dong, aku kurang familiar tuh dengan vitamin yang seng sama selenium, itu dapat di makanan apa ya? Oh, tadi nggak ke foto ya Mbak ya? Ini aku sharing atau gimana? Mau buka lagi? Nggak usah, dijelasin aja, aku catat. Paling sering memang, bentar, tadi saya mana ya? Kalau seng itu sebenarnya kita tuh bisa dapetin dengan makanan sumber
Mana sih exitnya? Sorry. Adanya besok. Sumber protein hewani itu kita udah dapat, Seng. Oh, dapat ya. Kok hilang sih? Mic-nya nggak nyala ya, Cin? Halo? Aku Halo, ya? di mute. Salah. Kenapa? Bisa sekarang? Udah dengar ya. Jadi kalau misalnya si Seng itu paling banyak memang dari protein hewani nih. Misalnya dari daging, kemudian dari ayam, dari kerang. Nah, itu bisa menjadi sumber Seng. Nah, terus kalau misalnya yang selenium hampir mirip juga nih, banyaknya terutama itu di kacang-kacangan, terutama hazelnut. Di tuna, di ikan-ikanan, itu juga banyak sumber selenium kayak gitu. Nah, kalau di masa pandemik seperti ini, memang untuk misalnya Seng, rekomendasi AKG-nya itu 8 sampai 11 gram. Tapi masa pandemik ini boleh kita optimalkan sampai 30 sampai 50 mg untuk Seng. Kalau nggak dapet dari makanan sehari-hari, boleh suplementasi. Jadi sudah banyak nih suplementasi Seng, suplementasi selenium. Itu boleh ditambahkan jika tidak dapat dari makanan sehari-hari. Ya, oke, baik. Bu Dokter, makasih banyak pencerahannya. Iya. Mbak Wilsa, aduh makan paku, ngeri banget. Iya, bener banget. Iya, kalau untuk yang kurang vitamin Seng, jangan ke material ya. Bahaya Mbak Imel, nanti kamu tambah sakti. Losinnya banyak. Dibus ya. Makasih Bu Dokter. Iya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bapak-bapaknya kok nggak ada yang nanya ya? Adanya ibu-ibu semua. Bapak udah fit semua. Bapak-bapak mungkin terserah ibu. Ini atas nama Dede Isnaini. Kenapa Dede? Ya? Oh iya ya. Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Iya, Dokter Arti, kalau untuk yang pasien atau ini orang yang ada MAH ya, atau yang punya kecenderungan asam lambungnya tinggi, itu pas puasa nggak ada masalah. Tapi kalau puasa, dia kalau misalnya salah makan atau telat makan itu kambuh. Cuman kalau pas puasa nggak apa-apa. Iya. Memang di banyak penelitian dan dari pasien pun memang menyatakan kalau misalnya berpuasa itu malah memperbaiki kepahan atau kejadian dari asam lambung yang meningkat itu. Karena misalnya namanya MAH, sekitar 80% itu adalah MAH yang fungsional. Artinya tidak ada kelainan anatomi atau ada kerusakan di di lambungnya. Sekitar 20% baru dia ada kelainan anatomi. Nah, yang 80% itu biasanya peningkatan asam lambung yang disebabkan oleh berbagai hal, terutama dari makanan dan juga misalnya stres. Nah, jadi kalau waktu puasa nggak ada makanan yang masuk, jadi produksi asam lambungnya berkurang kan? Jadi keluhan dari MAH-nya ini tentu saja akan nggak ada. Nah, kemudian kalau misalnya saat tidak berpuasa kenapa bermasalah, makannya nih yang mesti dicek. Jadi pada orang-orang MAH misalnya hindari kopi karena mengandung kafein ataupun coklat. Kemudian hindari makanan terlalu pedas, terlalu asam, terlalu berlemak. Nah, kadang-kadang nggak sadar nih kita makanannya penuh dengan gorengan ataupun makanan yang tinggi lemak. Nah, itu yang membuat si katup antara tenggorokan dengan lambung ini jadi makin kebuka. Kalau katupnya ini kebuka lama, asam lambungnya bisa naik nih. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk pasien-pasien MAH. Makanan yang pemicu asam lambung harus dihindari. Jadi, pertama itu kenali dulu nih. Saya kalau makan ini jadi kambuh, itu harus kenal, harus tahu. Kalau makan yang ini enggak kambuh. Nah, ini harus memahami diri sendiri dulu.
Nah, kalau udah tahu list-list makanan yang memicu peningkatan asam lambung, itu diingetin. Jadi jangan deh makanan mengandung ini, mengandung itu. Jadi bisa mengurangi kejadian dari asam lambungnya. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Itu juga olahraga akan membantu untuk asam lambungnya lebih terkontrol. Yang ketiga, kalau misalnya terlalu berat, ya mau nggak mau harus konsul ke dokter penyakit dalam, khusus enterohepati, jadi saluran cerna. Jadi bisa dapatkan obat yang sesuai untuk penyakitnya, gitu. Gimana Mbak Lavi ya tadi? Thank you Dok, ya jelas. Dok, pantesan ya, aku kalau makan coklat rasanya suka mahnya tuh kayak gimana gitu. Ternyata coklat ngaruh ya, kayak gitu ya? Ada coklat, teh, kopi. Jadi kenali dulu pemicunya apa, karena tiap orang biasanya juga beda. Dokternya nggak bisa meng-rule out semua makanan, nanti jangan-jangan makan apa-apa kan kasihan gitu. Jadi ini sendiri dulu. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Dede atau Mbak Tika dulu ya? Mbak Cicin? Dede dulu ya? Mbak Dede dulu ya. Oke, silahkan Mbak Dede. Mbak Dede, silahkan Mbak Dede dengan pertanyaannya. Langsung aja, saya biasanya timbang di beberapa pelangsing tubuh, kan ada yang kadar air, kadar lemak, gitu-gitu. Kedengaran nggak Mbak? Ya, teruskan. Itu selalu overweight, sedangkan saat itu yang terakhir saya timbang itu 50 dan tinggi saya 167, 168 gitu Mbak. Kayak gitu. Jadi maksudnya itu kadar lemaknya dari mana? Kenapa bisa overweight? Pertama, kedua, kalau jamu untuk saat ini bagus untuk dikonsumsi tiap hari atau gimana Mbak? Oke, terima kasih pertanyaan Mbak Dede. Jadi tadi kan bagus nih, udah pernah mengecek komposisi tubuh. Nah, ini sekarang kalau saya hitung dengan berat 50, tingginya 165, sebenarnya indeks massa tubuhnya ini termasuk undernutrition nih. Jadi 18,3, jadi di bawah 18,5. Nah, tapi dengan komposisi tubuh, massa lemaknya tinggi. Nah, ini yang biasanya kita sebut sebagai skinny obese. Jadi berat badannya kecil, tapi massa lemaknya tinggi. Nah, yang skinny obese ini tentu saja tetap mempunyai risiko untuk peningkatan penyakit metabolik yang hampir sama dengan orang obesitas, karena disebut skinny obese. Nah, lemaknya dari mana? Ya bisa saja nih, walaupun berat badannya kurang, tapi misalnya asupan makanannya ini berlebih, nggak hanya dari lemak, tapi juga misalnya karbohidratnya ini berlebihan. Protein yang terlalu banyak itu juga bisa nanti diubah pada waktu metabolisme, disimpan sebagai cadangan dalam bentuk yang lain. Nah, ini hati-hati nih. Jadi analisis lagi makanannya seperti apa. Kemudian aktivitas fisiknya. Jadi tadi yang massa lemaknya yang lebih banyak, tolong dibantu dibakar dengan olahraga. Jadi menguranginya dengan olahraga sehingga bisa didapatkan massa lemak turun, tapi massa ototnya naik. Nah, massa otot naik, seringkali berat badannya jadi naik. Nah, pasien malah kadang-kadang takut, dok kok saya berat badannya malah naik karena rajin olahraga. Tapi pas dicek komposisi tubuh, ternyata massa ototnya yang naik. Itu nggak apa-apa. Jadi malah lebih bagus. Kalau saran saya, buat Ibu Dedeh, naikin lagi berat badannya, tapi berupa massa otot. Jadi makan sumber proteinnya juga dibantu dilihat, kemudian olahraganya juga ditambah gitu. Karena sekarang statusnya skinny obese. Gitu. Jadi bisa dipahami nggak? Kenapa? Maaf, sebelum dilanjut lagi. Kalau untuk olahraganya, kalau untuk olahraganya
ke jamu, Mbak. Kalau untuk olahraga terlalu boleh berat untuk olahraga. Nah itu sebaiknya, maksudnya kalau selain olahraga untuk masa otot gimana ya? Selain olahraga untuk membentuk massa otot? Nggak ada, harus olahraga. Yang apa? Maaf agak putus-putus ya. Gimana? Maaf Mbak Dede, ada yang bisa nangkep nggak? Kalau kenapa? Biasanya saya yang ringan-ringan aja dan itu kayaknya nggak membantu untuk otot. Nah, olahraganya memang rekomendasinya itu adalah seminggu itu 150 menit dalam seminggu. Putus-putus. Jadi, sekarang masih putus-putus? Halo? Putus-putus? Oke. Jadi olahraganya rekomendasi 150 menit per minggu atau 2,5 jam. Nggak banyak kan sebenarnya. Jadi bisa diterapkan misalnya selama 5 hari kerja 30 menit per hari. Atau boleh dibagi seminggu 2 sampai dengan 3 kali. Tergantung jadwalnya Mbak Dede sehari-hari. Nah kemudian olahraganya apa? Harus terdiri yang namanya olahraga otot ataupun dan olahraga kardio. Olahraga kardio misalnya jalan, lari, kemudian berenang, sepeda statis. Nah itu ataupun sepeda biasa ini itu dilakukan sekitar 150 menit per minggu. Ditambah lagi olahraga membentuk muscle, membentuk otot 2 sampai dengan 3 kali dalam seminggu. Jadi tadi olahraga ringan tentu saja nggak bisa untuk membantu untuk membentuk otot gitu. Jadi kasih lagi olahraga sehari-harinya seperti apa. Dan kadang-kadang kalau ibu-ibu merasa kalau udah ngepel, udah masak, udah ngurus anak, itu katanya udah olahraga. Padahal adalah aktivitas fisik, nggak sama dengan olahraga. Bedanya kalau aktivitas fisik dan olahraga itu kita punya struktur, punya tertentu dan punya target juga. Jadi misalnya olahraga hari ini membentuk lengan, gerakannya kanan dan kiri sama, repetisinya sama. Kecuali kalau ngepelnya misalnya ngepel ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Nah, kalau mau jadiin olahraga harus serius gitu. Sedangkan kan nggak mungkin kan itu kita lakukan dalam waktu ngepel ataupun nyapu gitu. Jadi bedakan antara aktivitas harian dengan olahraga gitu. Gimana Ibu Dede? Oke, terima kasih banyak ya Dokter Ati. Selanjutnya ada Mbak Atika. Silahkan Mbak Atika. Halo. Halo Mbak Atika. Halo. Dokter Ati mau tanya. Ya. Kalau puasa nih kenapa ya kok tiba-tiba kok suka migrain gitu, berarti itu dari diet saya, makanan sehari-hari saya itu sebenarnya saya kebanyakan apa gitu loh. Jadi kalau puasa tuh kok kayaknya lemes banget atau suka migrain. Nah, padahal tuh di sahur itu biasanya tuh saya makan tuh karbohidrat itu beras merah, nasi merah. Ya, terus kemudian protein biasanya ayam 1 potong sama sayur. Nah, tapi jam 2, jam 3 tuh biasanya tuh udah mulai lemes banget, migrain. Jadi bener-bener kayaknya harus baringan. Itu biasanya dari diet saya tuh ada, maksudnya kurang apa atau mungkin kebanyakan apa gitu ya dok ya? Oke, coba ya. Ini migrainnya dalam pengobatan nggak? Enggak. Kalau lagi puasa aja. Oh lagi puasa. Memang saya minum kopinya kalau lagi nggak puasa, mostly memang sehari itu bisa 3 sampai 4 cangkir biasanya. Oke. Nah, atau mungkin karena kekurangan kafein gitu kali ya dok. Nah sebenarnya mulai bisa mengevaluasi sendiri ya. Jadi ya tadi salah satu penyebab sakit kepala atau migrain itu biasa cek dulu nih asupan nutrisinya waktu sahur cukup apa enggak. Karena memang jam 2, jam 3 itu udah jam kritis-kritisnya saat tubuh kita udah mulai kekurangan gula darahnya. Nah jadi kita menggunakan cadangan tubuh. Nah kemudian tadi beberapa kecanduan mulai dari ngerokok ataupun kafein itu akan mempengaruhi nih
biasa 2-4 kali cangkir kopi dalam sehari, pastinya akan mempengaruhi perubahan selama waktu berpuasa. Nah, itu bisa jadi mencetuskan migrain. Sebenarnya dalam minggu ketiga ini seharusnya sudah ada perbaikan Sudah nih. nggak? Iya. Makan nggak? Udah badan kita akhirnya ada kaki. Udah lumayan banget sih dok, cuman kan biasanya kan memang disarankan kita olahraga tuh menjelang buka gitu ya dok ya, sekitar mungkin jam 4 atau jam 4.30. Nah, tetapi dengan kondisi yang lagi kekurangan gula darah seperti itu tuh, apakah aman ya untuk olahraga tuh di sekitar jam segitu, atau sebaiknya olahraga di jam 8 atau abis sholat isya jam 8 malam, bagusnya gimana ya dok? Tadi olahraga memang preferensinya beda-beda tergantung dari waktunya masing-masing. Kemudian tadi kondisinya, misalnya kalau mendekati jam buka itu udah sangat lemes-lemesnya lah, jadi udah nggak jalan. Ya sebaiknya jangan olahraga yang mendekati jam buka nih. Nah boleh nih ada 2 kesempatan lain, misalnya 2-3 jam setelah sahur. Nah itu olahraganya nggak usah terlalu lama, tapi intensitasnya tinggi. Jadi boleh yang HIIT 20 menit. Oke. Sekarang kan ada HIIT yang 7 menit, tapi gerakannya militer banget. Nah gitu. Atau itu boleh dok ya? Boleh pagi-pagi 3 jam setelah. Boleh. Nah tapi pantau lagi. Saya kok HIIT itu jadi lebih cepat haus atau malah lebih lemas. Nah mungkin nggak cocok juga nih buat di pagi. Boleh habis sholat taraweh. Nah, habis sholat taraweh, pantaunya adalah jam tidur. Iya. Berapa jam sebelum tidur itu? Nah, kadang-kadang orang yang habis olahraga intensitasnya cukup tinggi menjelang tidur, jadi susah tidur nih. Nah, itu juga perlu dipantau karena tiap pasti kondisinya beda-beda. Jadi sesuaiin aja jam olahraganya dengan waktu dan kondisi orang tersebut. Oke. Berarti baiknya kalau mau olahraga baiknya 2 jam sebelum tidur gitu ya dok ya, bagusnya ya. Bagusnya kalau bisa mengaturnya. Kalau misalnya sekarang kan taraweh ini di rumah nih. Kalau beberapa teman saya tarawehnya ini dimundurin. Jadi dia habis makan malam dia olahraga. Tapi tunggu sebentar dulu, jangan langsung gitu. Jadi abis dia olahraga rumah agak malaman taraweh biar nggak mengganggu waktu tidur. Enaknya itu karena tahun ini kita di rumah gitu. Yes. Jadi abis makan berat baru diselang baru olahraga, abis itu taraweh gitu ya dok ya, mungkin lebih cocok. Iya, jadi lebih fleksibel sebenarnya menyesuaikannya. Betul. Oke, udah cukup dok dari saya. Iya, terima kasih Tika. Dokter Ati, satu pertanyaan lagi ya, pemberian obat atau vitamin itu pada saat puasa bagusnya di sahur atau di buka puasa? Oke. Bagus. Tadi kalau misalnya saya vitamin dulu ya, beberapa vitamin memang memerlukan lemak untuk melarutkan vitaminnya. Tadi ADEK itu saran saya sih sebaik sahur. Terutama yang tadi vitamin ADEK. Jadi sahur itu lengkapi makanan, setelah makan baru minum suplemen vitamin yang memang dibutuhkan. Kemudian kalau obat, nah tergantung obatnya apa. Kalau obat misalnya obat hipertensi atau obat mah, ya berarti boleh pas sahur. Nah kemudian misalnya dia 2 kali minum pas sahur dan makan malam. Tapi kalau beberapa obat diabetes yang menurunkan gula darah, jangan diminum pas sahur, jadi diminumnya pas waktu buka puasa. Nah, tapi ada orang yang kondisi diabetesnya lebih berat, sehingga perlu obatnya 2-3 kali, nah itu bagi-bagi, sahur, buka puasa, dan makan malam, kayak gitu. Tapi kalau pada kondisi memang penyakit kronisnya ini sudah berat, sebelum puasa, konsultasi ke dokter yang merawatnya dulu. Dok, saya boleh puasa apa enggak? Seringkali kondisi penyakit diabetes misalnya atau jantung yang sudah berat sebenarnya nggak disarankan puasa gitu. Dan selain boleh atau tidak puasa, screeningnya dan pemberian obatnya. Jadi nanti misalnya dosisnya kalau sahur obat diabetes diturunin nih. Nanti pas malam baru agak naik. Nah itu yang tahu masing-masing pasien itu dokter yang merawat gitu. Nah kadang saya sih sangat paham
semakin bertambah usia dengan banyak penyakit metabolik atau penyakit kronis, orangnya tuh malah makin pengen beribadah ya. Tapi seringkali kondisi fisiknya ini nggak kuat gitu. Jadi dengan puasa lama malah menurunkan kondisi tubuhnya. Nah, hati-hati kondisi seperti itu. Sedangkan Islam pun sendiri sudah memberikan kemudahan untuk orang-orang yang sakit berat. Jadi bisa mengganti di hari lain ataupun membayar fidyah. Jadi perhatikan hal-hal tersebut. Saya pernah dapat pasien benar-benar baru selesai kemoterapi pengen puasa. Sedangkan status gizinya pun status gizi yang malnutrisi, yang undernutrition. Nah, orang seperti itu yang sangat disarankan untuk tidak puasa dulu gitu. Jadi manfaatkanlah kemudahan yang diberikan Allah, karena memang butuhkan, bukan yang mengada-ngada. Jadi membayar fidyah atau menggantinya nanti saat dia sudah fisiknya kembali baik gitu. Terima kasih banyak, Dok. Sama-sama. Jawabannya dan penjelasannya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Mungkin berapa kali balik nih? Sudah, Mbak Cicin udah selesai ya ini pertanyaannya ya? Iya. Oke, Mbak Cicin di unmute dong, temenin aku. Ya ampun, aku sendirian nih. Iya. Sepertinya sudah ya Mbak Sasa ya. Ya, sebelum diakhiri boleh nggak mungkin Dokter Arti bisa kasih alamat klinik atau apa di slide gitu, siapa tahu teman-teman ada yang mau konsultasi nih secara saya aja dibilang obesitas. Overweight tadi kan? Overweight belum obes. Jangan sampai di obes. Tapi kalau di BMI-nya ini kok dibilangnya obes ya? Kalau dari Tanita. Jadi hati-hati lihat cek referensinya. Karena kalau pada referensi orang bule, orang western, itu 25 itu memang sudah masuk kalau di kita Asia itu 23 sampai dengan 25 overweight. Sedangkan obesitas itu di atas 25 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau pada bule itu suka lebih beda gitu. Jadi hati-hati cek lagi referensinya. Oh gitu, tergantung alatnya ya? Tergantung alatnya. Tenang Mbak Didit, masih boleh makan lagi. Mbak Sasa itu Pak Uta kayaknya bertanya deh. Oke, boleh Pak Uta. Pak Uta, apa nih? Ini Pak Uta ada pertanyaan, silahkan langsung aja. Ini Pak Uta di pertanyaan tingginya 177, beratnya 75. Nah, sekarang masuknya IMT-nya, indeks massa tubuhnya di 23,9. Nah, jadi sekarang status gizinya masuk ke overweight. Nah, enaknya kalau kita pakai body composition atau cek komposisi tubuh, kita bisa lihat lebih detail massa ototnya berapa, massa lemaknya berapa. Kalau kayak Adere, sudah pasti tuh indeks massa tubuhnya masuk obesitas. Ya kan? Tapi isinya adalah massa otot semua. Nah, tadi Pak Uta, saya tahu dulu nih, sekarang nih overweight, status gizinya, tapi apakah massa ototnya tinggi? Nah, kalau yang tinggi massa lemak, itu yang mesti diperbaiki pola makannya. Gitu, Pak. Terima kasih udah menjawab ya, Pak Uta. Nah, lebih tinggi masa lalunya. Oke, makasih Dok, makasih Dok. Sama-sama, Pak. Oke, kalau begitu, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, gimana Mbak Cicin? Oh iya Mbak, ini ada mungkin ada penutup dari Dokter Arti. Oke, jadi tahun ini sebenarnya istimewa ya. Kita berpuasa dan ditambah masa pandemik COVID-19. Jangan kita lihat sebagai sesuatu yang negatif, tapi jadikan suatu kesempatan untuk memperbaiki pola hidup kita. Memperbaiki makannya, aktivitas fisik dan olahraga, tidur, kemudian manajemen stres, dan hilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Jadi lihatlah sebagai sesuatu yang positif, ini saatnya kita memperbaiki pola hidup kita. Oke? Terima kasih Dok, jadi kita ambil positifnya ya dalam semua yang terjadi saat ini. Makan, iya. Oke, setuju banget Dok. Terima kasih. Lanjut Mbak Cicin. Ya, terima kasih ya Bu Dokter Arti. Penjelasannya keren loh. Maksudnya bahasanya enak, jadi kita gampang mengerti.
Ya, amin. Mas Sasa, share ini ya dulu ya, acara untuk hari Sabtu depan. Boleh ya. Mbak Lavi yang akan... Mbak Lavi ya. Saya keluar dulu atau gimana? Gak apa-apa, Mbak. Oh gitu. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Silakan Mbak Lavi. Oh ya, pagi teman-teman. Untuk acara hari Sabtu, mau mengingatkan kembali, kita kedatangan Bapak Yusuf Helmi dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau waktu itu sudah pernah mengisi acara in company juga, dan Sabtu besok akan kembali hadir untuk membawakan wakaf from home. Jadi wakaf polis ya teman-teman ya. Dan ini acaranya bagus sekali karena Pak Yusuf Helmi juga sangat lugas ya dan mudah dimengerti bahasanya. Jadi untuk nasabah-nasabah yang ingin lebih mengerti apakah wakaf polis tersebut, bisa diajak ke acara kita. Sekian dari saya, thank you. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Lavi. Dokter Arti katanya kita foto bareng dulu ya dok ya. Gimana caranya nggak ngerti, nanti ada kali. Siapa yang mau foto cincin ya? Cincin ya. Cincin ya. Iya. Dokter Artinya ada. Pentingnya proteksi masker. Ya. Udah Mbak. Bentar Mbak. Bentar. Oke, boleh kasih jempol. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Arti kesediaannya untuk share ilmu sama kita. Makasih banyak teman-teman juga semua yang udah bertanya. Terima kasih ya.